dipertaruhkan dalam amin. Shalom anak muda, shalom orang tua juga yang hadir hari ini. Kita percaya semua akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini. Nama saya Pendeta Bindargo, ya. Saya jadi kakak kelas ya dari Bapak Gembala di tempat ini. Nah, saya sama-sama di alumni Sakti ya dari Malang. Saya berdoa tadi juga ada anak-anak muda di tempat ini yang akan memberikan dirinya juga nanti akan sekolah di sekolah Alkitab Sakti ya. Saya kalau sekolah lebih baik ke Sakti Malang ya untuk S1 saudara, dan itu saudara akan jadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menghidupi zaman ya. Dan selain saya menjadi kakak kelas, saya diberi kemurahan oleh Tuhan menjadi salah satu dosen di Sakti Malang ya. Puji nama Tuhan. Dan saya sudah berkeluarga, anak saya juga udah besar-besar semua melayani hari ini. Juga adalah hari kaum muda di gereja kami di Denpasar. Anak saya nomor 1 laki-laki sudah lulus dari Universitas Udayana ya, dan belum mau sekolah Alkitab. Dan dia bekerja di perusahaan swasta dan dia menjadi worship leader di gereja tempat saya membantu pelayanan. Di gereja tempat kami melayani ada 4 pendeta dan salah satu adalah saya, dan anak saya nomor 1 jadi worship leader, nomor 2 pemain bass ya, laki-laki juga sedang menyelesaikan skripsinya juga di Universitas Udayana. Dan anak saya nomor 3 laki-laki juga akan lulus SMU ya. Jadi saya dulu di Medan 13 tahun melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah, punya anak 2 laki-laki. Setelah itu saya pindah ke Denpasar, tambah lagi anak saya 1 yang sekarang kelas 3 SMU, yaitu mengurusi hal-hal yang bertalian dengan IT di gereja. Jadi ada banyak tim yang dia kerjakan bersama-sama, jadi semua melayani. Dan saya berharap bukan karena anak pendeta melayani, kita semua yang ada di tempat ini, mumpung masih muda, kita mau melayani, memberi hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Itu harapan saya ya. Karena saya ini juga mengajar di sekolah-sekolah teologi ya. Saya berharap di sini juga punya kurikulum yang bagus sekolah minggunya, supaya apa, ketika anak-anak kita sekolah Alkitab nilai pengetahuan Alkitabnya itu juga bagus gitu. Jadi saya ini kalau di sekolah teologi tidak mau mengajar semester pertama, semester 2. Jadi maunya saya sudah jadi gitu semester 3 atau semester 5. Karena apa? Saya pernah diuji coba mengajar di semester 1, semester 2. Itu hal-hal yang dasar dari mata kuliah, dan saya sering uring-uringan. Karena apa? Karena kalau ditanya Raja Israel yang pertama siapa, Raja Israel yang kedua siapa, banyak yang nggak tahu anak-anak masa ya. Jadi saya pernah sekolah di Tiranis Bandung, jadi GSIA itu masih tetap diakui sekolah minggunya, pengetahuan Alkitabnya sangat bagus. Jadi ketika saya masuk sekolah itu terkenal 10 besar di Indonesia. Ketika saya kuliah S2, mengapa saya akhirnya menjadi dosen di Sakti? Karena saya lulusan dari Tiranis Bandung. Nah, Tiranis Bandung itu dikenal sekolah yang susah lulus. Jadi hanya MA biasanya sekolah-sekolah 2 tahun, di situ bisa 5 tahun. Dan yang paling mengerikan harus punya pengetahuan Alkitabnya. Jadi bank pengetahuan Alkitabnya itu selalu berganti gitu. Jadi kalau masuk harus punya nilai 80 PB-nya dengan PL-nya. Nanti mau bikin tesis itu dites dulu pengetahuan Alkitabnya. Ya, kalau dia makin buruk di bawah 80, makanya dikasih standar 80 supaya nanti dia setelah mau menyelesaikan MA ataupun MTH-nya, mereka harus tes dulu pengetahuan Alkitabnya. Dan itu orang-orang yang lulusan dari GSIA yang aliran Pentakosta justru yang paling bagus ya. Makanya saya berharap di sini nanti cantik, ganteng, pinter, dipakai oleh Tuhan, urapan Tuhan luar biasa ya.
Di sini ada dua suku yang besar, suku Rote dengan Sabu ya. Rote ya, benar ya, Rote ya Bapak ya? Iya. Rote itu saya punya anak rohani ya, namanya Danu ya, Danu. Nah itu sekarang dia adalah orang yang kerja di sekuritas, yaitu di hal yang berkaitan dengan keuangan ya. Jadi kalau di Bali itu kearifan lokal yang selalu juara satu itu harus orang lokal, orang Bali. Kalau nggak ada aturan daerah, ini anak Kupang ini selalu nomor satu, integritas, kredibilitasnya ya, gajinya besar ya. Dulu dia di sini anak SMA Negeri 2 ya, anak Negeri 2, dan akhirnya kuliah, disuruh oleh ibunya kuliah di Denpasar, dan langsung dititipkan saya ya sebagai orang tuanya sampai menikah, dan sekarang punya anak satu, berkeluarga. Jadi nanti kalau saya lihat di Facebook, laki-laki ada 4, satunya itu adalah dari Kupang ini, anak saya yang dia kalau panggil Opapen ya, jadi anaknya itu kalau panggil saya Opapen, maksudnya Opa Pendeta, seperti itu. Jadi saudara-saudara, nggak ada alasan anak-anak muda dari NTT ini jadi kelas 2, orang-orang yang bla 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 ya, dengan minor gitu. Saya nggak suka pemahaman seperti itu. Saudara harus buktikan ketika nanti saudara punya kesempatan keluar dari Kupang ini untuk kuliah, melakukan apa saja saudara harus tunjukkan, dan itu dimulai dari bagaimana saudara takut akan Tuhan. Saudara benar-benar hidup mendisiplin diri ya. Ketika kita masih kumpul dengan orang tua, kumpul dengan teman-teman di kampung, hidupi kondisi kerohanian saudara dengan stabil, dengan kurikulum yang bagus, secara berjenjang dan teratur. Karena apa? Itu yang membuat ketika kita nanti persaingan antar suku itu ada di Indonesia, dan kalian keluar dari Kupang ini, kalian tetap bisa berjibaku dan menjadi pemenang, jadi orang-orang yang diperhitungkan dengan suku-suku yang lain. Itu harapan saya. Saya punya sekolah teologi di Denpasar, tapi nggak seperti di Sati begitu berkibar, karena itu puluhan tahun ya. Itu saya juga sedang mengelola anak-anak dari NTT ini yang disponsori, tapi pemahamannya kalau nggak berasrama itu kurang bagus, karena di Denpasar itu tempat kami punya sekolah Alkitab itu tidak ada asrama, jadi tidak bisa kami pantau pembentukan karakternya, tidak terlalu bagus, signifikan seperti ketika saudara tinggal, ketika kita nanti ada yang sekolah pendeta dan mau sekolah di Sati itu berasrama, itu jauh pembentukannya lebih bagus ya. Saya hari ini khotbahnya agak lama karena kebiasaan dari gereja saya khotbahnya lama. Saya sekarang melayani di gereja Tabernakel, jadi khotbahnya biasanya 1,5 jam gitu. Kalau di GSIA kan 30-40 menit udah selesai kan, begitu ya. Biasanya cerita ngalor ngidul seperti itu. Tapi saya hari ini akan belajar untuk berkhotbah gaya GSIA, karena saya memang darahnya orang GSIA. Mari kita akan belajar untuk anak-anak muda, para orang tua, khususnya para pelayan-pelayan ada di tempat ini, bahwa pandemi itu tidak menghalangi untuk kita berkiprah kalau kita melandasinya dengan takut akan Tuhan. Ya, saya ingin mengatakan ini kepada saudara. Mari kita akan belajar, karena kita ada di lingkungan orang-orang gereja Sidang Jemaat Allah. Saya hari ini akan berbicara tentang peranan Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya berbicara bahasa roh, Roh Kudus tidak berbicara dengan manifestasinya apa yang kelihatan dalam ibadah itu, tetapi saya ingin tunjukkan kepada kalian ketika dalam kesukaran, ketika dalam tantangan, apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Itu yang kita mau pelajari bersama-sama, khususnya anak-anak muda. Jadi kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, itu landasan dasar dalam perjanjian baru, bagaimana gereja mula-mula yang terdiri dari 120 orang berdoa bersama-sama 10 malam di seloteng Yerusalem, dan ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa.
Dan kalau saudara membaca sampai pasal 6 dalam gereja mula-mula setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang kita bisa pelajari secara utuh narasinya, sejarahnya pada waktu itu, orang yang sudah ditinggali Roh Kudus dalam gereja mula-mula, setiap ada kesempatan dia akan cerita tentang Yesus Kristus. Jadi kalau saudara membaca dengan sungguh-sungguh serius Kisah Para Rasul pasal 2 sampai pasal 6 dalam gereja mula-mula, setiap ada kesempatan, entah itu diancam, entah itu dipenjara, entah itu dalam kondisi yang nyaman, entah itu dalam kondisi orang ingin mendapatkan jawaban dan terheran-heran, maka saudara akan melihat setiap ada kesempatan para rasul, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan bercerita kepada orang di seputarnya siapa itu Yesus. Dan ini yang saya ingin landasi juga kepada anak-anak di gereja Sidang Jemaat Allah, yaitu setelah saudara benar-benar merasa Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita dan tinggal dalam kehidupan kita, gaya hidup, aspek sosial ketika kita bermasyarakat, ketika kita punya teman, kita sekolah, kita kerja, kita di mana saja, bahkan dengan orang yang nggak percaya dengan Tuhan Yesus sekalipun, yang kita perlu teladani dalam gereja mula-mula. Ciri yang pertama yaitu apa? Setiap ada kesempatan, dia akan bercerita siapa itu Yesus kepada orang yang ditemui. Dan ini menjadi gaya hidup yang harus kita hidupi. Apalagi di era pandemi seperti ini, banyak orang stres, banyak orang khawatir. Ya, saya tadi bicara kepada beberapa hamba Tuhan, ya, ketika saya dijemput dari Bandara El Tari. Nah, bagaimana suasana Bali? Saya bilang Bali benar-benar menukik tajam karena hidupnya dari pariwisata. Dan bulan September kemarin gubernurnya sama bupatinya dengan wali kotanya di Denpasar angkat bendera dan mengatakan kami Provinsi Bali jatuh miskin. Maksudnya angkat bendera dan mengatakan kami miskin, ya, karena memang nggak ada apa-apa. Dan ditambahi lagi dengan orang Hindu yang punya kepercayaan kalau dia punya masalah, punya tantangan yang berat dan dia nggak bisa menyelesaikan, hari bunuh diri yang paling baik itu adalah hari Rabu. Makanya saudara-saudara, sangat orang melihat segala sesuatu Bali itu dari sisi budayanya, dari seninya dan keindahannya, tapi dari aspek religius, ya, dari aspek kerohanian, orang Hindu tidak punya pemahaman yang begitu bagus seperti kita. Ketika kita mati meninggalkan dunia ini, masih ada kehidupan yang jauh lebih indah, dan itu dijelaskan dalam Alkitab begitu bagus. Sedangkan orang Hindu tidak punya pemahaman itu. Makanya ketika mereka khawatir, takut, dan mereka bangkrut dengan ekonominya, berkali-kali aturan pemerintah berubah. Dan ketika dari luar negeri mau masuk lagi, orang mungkin hutang ke bank dan segala macam, ketika berubah lagi aturan dari pemerintah, mereka memilih kalau mau bunuh diri hari Rabu, karena hari Rabu itu katanya enak kalau bunuh diri, maksudnya nggak sakit. Ya, itu sangat mengerikan pemahaman-pemahaman itu. Dan saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa ketika kita sedang khawatir, kita sedang menghadapi kesukaran, kita takut dengan masa depan kita, jangan saudara punya pemahaman bahwa kita yang paling menderita. Apalagi kita mengatakan saya orang di NTT ini menderita, suku yang mungkin kurang diperhatiin oleh pemerintah dan segala macam. Saudara jangan baperan seperti itu. Karena apa? Karena semua sekarang di era pandemi ini, bahkan seluruh dunia mengalami apa itu penderitaan yang disebut dalam bahasa saya mengalami kesukaran. Nah, nanti kita akan belajar bagian-bagian ini, ya, peranan Roh Kudus di masa pandemi ini. Setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu yang kita bisa pelajari. Gereja mula-mula pada waktu itu mengalami kesukaran. Itu yang kita bisa pelajari bersama-sama. Walaupun setiap saat dia bercerita siapa itu Yesus kepada orang-orang yang dia temui, tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, setelah mereka menuai jiwa, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat dalam pelayanan dari Paulus dengan Petrus dengan Yohanes yang diurapi oleh Roh Kudus itu, akhirnya gereja ketika bertumbuh secara kuantitas, mereka mengalami yang namanya kesukaran.
Artinya ketika saya dengan saudara menghadapi hal semacam ini, kita belajar sejarah dalam gereja mula-mula. Setelah mereka menikmati mujizat kuasa Tuhan, urapan Roh Kudus yang luar biasa itu, mereka juga mengalami yang namanya kesukaran. Dan yang hebatnya dari para pemimpin itu, saudara-saudara semua, adik-adikku di sini, para pemimpinnya tahu bahwa kesukaran itu adalah ulah strategi dari pekerjaan iblis yang ingin memecah belah, ya. Jadi anak-anak muda di tempat ini tidak cukup ya, kadang-kala dalam penggembalaan semua itu di pundaknya gembala. Bahkan domba-dombanya nggak diajarkan untuk mendoakan keluarga pastori, tidak mendoakan keluarga pendeta, ya. Tapi kita harus belajar di era pandemi ini, yang paling sekarang menderita itu menghadapi bebannya umatnya dalam pengembalaan itu adalah seorang gembala sidang, ya, seorang gembala sidang. Makanya gembala sidang harus didoakan oleh umatnya, di mana kita semua digembalakan, supaya apa? Tahu persis menakodai arahnya gereja ini kemana, kebutuhannya apa, sehingga visinya begitu jelas. Setiap firman yang disampaikan benar-benar akan memberikan jawaban segala kebutuhan dari apa yang sedang kita hadapi. Dan kita belajar pandemi itu tidak gatoisasi, tidak saya gatok-gatokkan, tetapi ketika kita menghadapi pandemi seperti ini, itu seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Tapi mereka mengalami kesukaran pada waktu itu. Dan para pemimpinnya yang visioner ini, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tahu bahwa itu semua pekerjaan strateginya dari iblis yang mendatangkan kesukaran. Saya ingin tunjukkan bukti sejarahnya dari teologianya gereja mula-mula ketika mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bisa dikeluarkan? Ya. Ya, peranan Roh Kudus masa pandemi. Setelah dipenuhkan Roh Kudus, jemaat mula-mula, ya, jangan dihapus dulu ya, jemaat mula-mula menghadapi kesukaran. Dan kesukaran itu sebenarnya adanya strategi iblis yang memecah belah. Ya, saya ingin tunjukkan yang pertama, strategi mengapa ada kesukaran dan iblis tidak tinggal diam. Yang pertama, strategi dari iblis, kalau kita belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 sampai pasal 6, ada orang luar mengancam jemaat mula-mula. Ya, saya mau mengatakan kepada kalian semua, sebelum kalian merantau, kalau kalian beribadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin di Kumpang ini nggak ada halangan, tantangan untuk kita bebas beribadah seluas-luasnya. Ya, karena ada suku-suku tertentu di Indonesia. Jadi saya mau bilang, suku yang susah diinjili di Indonesia bukan orang Minang, bukan orang Aceh, tapi suku yang susah diinjili adalah suku Sunda. Suku Sunda itu suku yang terbesar nomor 2 di Indonesia setelah suku Jawa. Walaupun ada gereja Pasundan, ya, kalau di Jawa itu, di Jawa Timur namanya gereja GKJW, Gereja Kristen Jawa Wetan, orang Jawa di dalamnya, berbahasa Jawa. Kalau di Jawa Tengah ada gereja GKJ. Kalau kalian nanti kuliah di Salatiga, kalian di Jogja, kalian akan ketemu gereja Protestan yang namanya GKJ, Gereja Kristen Jawa, orangnya Jawa semua. Dan di Jawa Barat ada gereja Pasundan, itu gereja Sunda, tapi jemaatnya bukan orang Sunda, para pendatang semua. Susah sekali orang Sunda diinjili. Dan saya mau bilang, ini kesempatan kalau saudara masih di kampung, saudara masih hidup di kampung halaman, saudara diberi kesempatan untuk doa semalaman, doa puasa, melakukan aktivitas, saudara menyanyi dengan semangat, gegap gempita, lakukanlah yang terbaik. Karena ada masa-masa seperti suku-suku yang lain tidak sebebas seperti saudara melayani di kota saudara seperti ini, ya. Dan kalau kita kembali dalam cerita itu, justru waktu mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus yang luar biasa itu, para pemimpinnya tahu bahwa ini ada ulahnya iblis yang mencoba memecah belah. Dan yang dari luar, tantangannya yaitu apa? Ahli Taurat, orang Farisi, anggota Sanhedrin yang jumlahnya 70 orang itu, yang notabene adalah orang-orang yang hidupnya berbicara hal-hal yang rohani dari yang namanya agama Yahudi pada waktu itu.
Justru itu yang menganiaya umat Tuhan yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Ya, di nama Tuhan. Ya, jadi orang luar mengancam jemaat mula-mula. Kalau saudara membaca pasal 4 ayat 3 ini, bagaimana Petrus dimasukkan dalam penjara, bagaimana dia dilepaskan dengan cara yang ajaib, bagaimana dia disesat, bagaimana dia diancam untuk tidak bercerita tentang siapa Yesus pada waktu itu. Saudara baca ayat-ayat ini semua, itu adalah penderitaan gereja mula-mula yang mengalami kesukaran. Dan itu adalah ancaman yang dari luar bagi orang yang sedang percaya pada waktu itu, sedang guyup-guyupnya mencintai Yesus. Kalau saudara belajar sejarah, pada waktu itu orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, dia beribadah pada hari Minggu, pinjam tempat yang namanya Serambi Salomo. Sedangkan orang-orang Yahudi yang masih tetap pada hari Sabat, pada hari Sabtu beribadah, mereka melakukan di gedung utama di Bait Allah pada waktu itu. Tapi orang-orang pemerintah Romawi yang pada waktu itu menjajah, yang menjaga keamanan, mulai sadar yang hari Minggu dengan yang hari Sabtu, lama-lama kok yang banyak hari Minggu, apalagi yang memimpin orang Galilea yang tidak berpendidikan itu. Dan mereka sadar bahwa ini ada sekte baru dari agama Yahudi. Karena mereka lebih heran lagi, orang yang biasanya hari Sabtu ibadah yang namanya hari Sabat itu, mereka mulai menganiaya teman-temannya. Itu yang membuat mereka sadar bahwa ini ada gerakan baru yang namanya nanti di kemudian hari dikenal 10 tahun kemudian, orang Kristen pengikut Kristus di Antioquia, Syria. Nah, saudara-saudara, saya ingin menunjukkan kepada kita semua, kita mohon Roh Kudus benar-benar berkarya, bekerja supaya kita semua memiliki yaitu kehidupan yang visioner. Orang-orang yang ditinggali Roh Kudus punya hal-hal yang sifatnya visioner. Artinya apa? 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apa yang akan kita kerjakan kalau hidup kita dekat bersekutu dengan Tuhan dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan akan nyatakan perkara-perkara itu, hal-hal yang akan datang. Jadi kesukaran itu tidak akan pernah bisa memisahkan atau merenggangkan atau memutuskan, memudarkan kuasa Roh Allah, Roh Kudus itu di dalam kumpulan orang percaya pada waktu itu. Dan para pemimpinnya tahu bahwa ini strategi dari iblis yang memecah belah. Walaupun dia diancam dari orang luar, mereka tetap bagaimana karya Roh Kudus tetap dinyatakan dan hidup dalam persekutuan yang erat. Strategi iblis yang kedua itu orang dalam menodai kesucian gereja. Itu kisah para rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saudara tahu itu kisahnya apa? Ini sekolah minggu kelas pertama. Kisahnya tentang Ananias dan Safira, yang mereka sama-sama dikatakan dalam Alkitab mendustai Roh Kudus. Suami istri itu tewas oleh pernyataan dari urapan Roh Kudus yang tinggal di dalam Rasul Petrus, dan dua-duanya dikuburkan dengan waktu yang tidak bersamaan suami istri itu. Dan itu adalah ciri dari pekerjaan Roh Kudus yang ingin membersihkan anasir-anasir dosa ketika gerejanya mau bertumbuh. Dan para pemimpinnya tahu bahwa itu strategi dari iblis, yaitu apa? Iblis memecah belah orang di dalam itu benar-benar mau menuruti aturan perintah dari iblis itu untuk menodai kesucian gereja pada waktu itu. Nah, saudara belajar dalam sejarah, ada gerakan pada waktu itu Yesus mau datang kembali. Itu kalau kita belajar ya, setelah Yesus naik ke surga, ketika gereja bertumbuh selama 10 tahun pada waktu itu, ada gerakan Yesus itu mau datang kembali. Nah, supaya mau fokus pelayanan, mereka berlomba-lomba untuk menjual hartanya. Dan salah satunya yang menjual hartanya, motornya penggerak waktu itu adalah Barnabas. Dan Barnabas ketika menyerahkan hartanya, orang kaya dari Siprus, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang jauh lebih cerdas seperti Paulus itu, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka ada orang-orang yang ikut-ikut juga supaya dipuji. Dan itu dampak dari ketidaktulusan suami istri yang namanya Ananias dan Safira ini. Dan akhirnya dia ikut-ikut juga dalam gerakan untuk fokus mau melayani dan hartanya dijual.
tapi dia dengan tidak tulus. Dan saudara tahu apa? Akhirnya dua-duanya waktu itu tewas karena karya Roh Kudus yang menewaskan dua orang itu karena dia mendustai Roh Kudus. Dan para pemimpinnya, kalau kita belajar secara utuh, secara konferensi dalam gereja mula-mula, orang yang ditinggali Roh Kudus tahu bahwa iblis bukan hanya menyuruh orang luar untuk mengancam, menekan dia, tapi iblis juga ingin menodai gereja mula-mula pada waktu itu dengan cara memakai Ananias dan Safira ini untuk memecah belah gereja mula-mula pada waktu itu. Nah, tanggapan kita yang kita mau pelajari, ketika gereja mengalami ancaman dari luar, gereja mengalami ancaman dari dalam seperti itu, responnya itu yang kita mau pelajari bersama-sama, saudara-saudara, anak-anak muda di tempat ini. Ketika dia menghadapi kesukaran, ketika mereka sedang terombang-ambing, mereka butuh orang yang mengayomi, melindungi, dan mengerti apa maksud di balik ini semua. Orang-orang yang ditinggali dengan Roh Kudus pada waktu itu, ketika menghadapi strategi iblis seperti ini, dan itu ditangkap oleh para pemimpinnya bahwa ini adalah permainan dari iblis dan orang luar juga mengancam dia. Responnya itu yang kita mau pelajari. Setelah mereka menghadapi ancaman, setelah mereka terguncang dengan hal-hal yang ada di dalam itu yang ingin memecah belah, itu yang kita mau pelajari bersama-sama. Orang yang ditinggali dengan Roh Kudus ketika menghadapi kesukaran, kita belajar dari gereja mula-mula apa itu responnya. Mari kita akan membaca ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi itu ya, pasal 4 ayat 23 mulai ya, satu perikop. Nanti kita akan belajar 3 hal respon dari jemaat mula-mula ketika menghadapi kesukaran. Dan orang yang menghadapi kesukaran itu jangan lupa benang merahnya, yaitu apa? Mereka dipenuhi Roh Kudus. Kalau dalam bahasa yang luas, mereka ditinggali Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang sudah ditinggali Roh Kudus itu, ketika menghadapi kesukaran, apa responnya? Itu yang kita mau pelajari dari gereja mula-mula, dan itu kita aplikasikan dalam hidup kita. Mari kita akan membaca strategi respon yang pertama bisa dikeluarkan. Respon yang pertama, mereka semakin kuat berdoa bersama-sama. Itu hebatnya. Jadi kalau saya melihat Facebooknya Bapak Gembala di tempat ini, ada pelayanan, doa dan segala macam, saudara harus berespon benar jemaatnya di tempat ini. Saudara harus benar-benar mendukung. Karena apa? Karena itu mirip plek bahasa saya, pas dengan apa yang terjadi dalam gereja mula-mula. Saya nggak percaya setiap hari kita bahasa roh, tetapi ketika kita ada kesukaran, ada tantangan, justru kita terbirit-birit, justru kita jauh dari hadirat Tuhan, kita tidak kumpul dengan saudara-saudara seiman. Tapi yang kita bisa pelajari dari aspek sosiologinya, aspek sosialnya, aspek kebersamaan dalam kumpulan orang percaya yang pada waktu itu dimulai dari 120 orang, kemudian 3.000 orang, 5.000 orang, dan tengah minggu mereka dari rumah kelompok demi kelompok yang namanya family group dalam bahasa sekarang. Mereka beribadah tengah minggu dan membagi-bagikan kepunyaannya dan berdoa bersama-sama, dan mereka bertumbuh bersama-sama. Ketika ada ancaman, ketika rasulnya waktu itu mungkin dicambuk, bahkan kalau kita disesah, kalau dalam bahasa sejarah, kalau saya belajar sejarah, disesah itu artinya di jubahnya dilepaskan, sudah itu suruh telungkup, dan dia dipukul 39 kali dengan cambuk dan berdarah-darah, dan setelah itu suruh pakai jubahnya. Dan Rasul Petrus dengan teman-teman dikatakan, mulai hari ini jangan cerita tentang Yesus lagi, jangan penuhi ajaranmu di Yerusalem tentang Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, dari cerita itu ketika mereka semua berkumpul dan setelah para pemimpinnya dilepaskan, dan para pemimpinnya pada waktu itu lapor kepada jemaatnya, ketika para pemimpin menghadapi kesukaran, ini responnya yang bagus, yang kadangkala ini kontradiksi di muka bumi di era modern ini, tapi firman Tuhan itu tetap relevan dan memberi jalan keluar, dan tetap absolut firman Tuhan itu jawabannya. Dan yang pertama, ketika mereka mendengar kesukaran itu terjadi,
dianiaya, bahkan melihat yang namanya kesucian dari gereja itu dinodai. Yang paling pertama kita lihat yaitu responnya, mereka semakin kuat berdoa bersama-sama. Coba keluarkan ayatnya itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 dan 24a. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, perhatikan, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, dan seterusnya. Artinya apa, saudara-saudara? Saya ingin mengajak kepada kita, khususnya anak-anak muda di tempat ini, sebelum tantangan kita lebih berat, masalah-masalah yang kita hadapi nanti dengan bertambahnya umur kita akan lebih kompleks lagi. Ketika kita masih fokus mungkin kerja, ikut orang tua, sekolah, dan kita hanya melakukan hal-hal rutinitas yang tidak seberat kompleks masalahnya. Mulai dari sekarang beresponlah. Mulai dari sekarang hidupi kondisi kerohanian kalian. Belajar dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula ketika mereka menghadapi kesukaran, ketika dilapori oleh Petrus bahwa dia diancam, dianiaya, disesat, bahkan tidak boleh bercerita tentang Yesus. Dan ketika sudah mereka menceritakan dalam kumpulan orang percaya itu, respon mereka bersama-sama, mereka semakin kuat berdoa bersama-sama. Ini yang saya harus letakkan dasar-dasar ini mulai saudara ada di kampung halaman. Ketika saudara masih kumpul dengan orang tua, ketika saudara masih di zona nyaman, walaupun hidup orang tua kita mungkin sederhana, tapi karena kita masih bisa menikmati ibadah seperti ini, sebelum kita merantau, sebelum kita nanti menjadi pejabat melakukan apa dengan masalah yang lebih kompleks, latihlah diri saudara seperti gereja mula-mula. Ketika punya masalah, kalau gereja mula-mula menghadapi kesukaran dengan ancaman itu, saudara, kesukarannya apa? Saudara melatih diri saudara untuk orang yang ditinggali Roh Kudus, maka aspek sosialnya seperti orang-orang di gereja mula-mula ini, semakin kuat berdoa bersama-sama. Kalau saya membaca Bapak Ibu di bagian tulisan ini ya, orang-orang yang waktu berdoa, ketika mereka berdoa, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut. Bahkan kalau saudara membaca ayat 24b, isi doanya itu berdoa di atas dasar iman, menyatakan inti permasalahannya, dan dia mohon mujizat kuat kuasa pertolongan Tuhan ketika dia menghadapi kesukaran itu, untuk disanggupkan menghadapi kesukaran itu. Itu inti dari isi doanya. Tapi yang saya mau garis bawahi yaitu apa? Ini harus mendasari benang merah bagi kehidupan kita. Ini pengertian yang harus didasari dalam kepercayaan. Saya meyakini orang yang ditinggali dengan Roh Kudus, responnya akan seperti gereja mula-mula. Semakin dia punya kesukaran, tantangan, walaupun masalah itu bisa datangnya karena ulah kita sendiri. Kalau masalah itu datangnya karena ulah kita sendiri, kita segera minta ampun kepada Tuhan. Mengklasifikasi apa masalahnya sehingga saudara ada masalah, segera putuskan, minta ampun dalam nama Yesus. Masalah memang bisa datang, bisa karena ulahnya orang lain yang membuat iman kita tidak bertumbuh. Bisa dalam satu gereja orang lain bisa jadi batu sandungan, dan iman percayanya orang kadang-kala berbeda-beda. Orang bisa punya masalah imannya lemah karena ulahnya orang lain. Nah, yang ketiga, masalah itu bisa datang kalau saya belajar teologianya karena kita masih bermain-main dengan kuasa kegelapan. Kita masih percaya dengan hal-hal yang namanya sinkritisme. Maka saudara tetap masalah itu akan berputar-putar dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara sudah mengklasifikasi tiga-tiganya itu, saudara benar-benar beres. Maka ketika saudara ada masalah, tetap berespon dengan benar, tetap dekat dengan Tuhan, tetap melayani, tetap tidak bergeming, dan tetap lurus fokus kepada Tuhan. Itu yang dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Justru ketika kita datang fokus itu, dia waktunya sedang memberi jalan keluar bagi kita. Itu kalau kita belajar secara utuh dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita benar-benar hidupnya benar, ada masalah kesukaran, ciri dari orang yang ditinggali Roh Kudus, aspek sosiologinya seperti gereja mula-mula, yaitu apa?
dia semakin kuat berdoa bersama-sama. Dia akan kumpul dalam komunitas orang-orang yang percaya untuk membangun imannya, dan dia berdoa menyatakan kuat kuasanya itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ini ciri orang yang ditinggali Roh Kudus. Karena saya sedang berkhotbah di gereja Sidang Jemaat Allah, berbicara tentang Roh Kudus. Salah satu pekerjaan Roh Kudus dari aspek sosiologinya dari gereja mula-mula dalam sejarahnya yaitu apa? Semakin ditekan, semakin ada kesukaran, mereka berespon yaitu apa? Bersama-sama semakin kuat berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua responnya ketika dia menghadapi kesukaran yaitu apa? Dia berani menghadapi kerasnya hidup ini. Mengapa saya khotbah sebenarnya ini sedang menyesuaikan khotbah gaya anak muda pada saudara-saudara, tapi saya tetap dalam materi pengajaran pada saudara-saudara. Dan yang kedua ini, orang yang ditinggali Roh Kudus ketika menghadapi kesukaran yaitu apa? Orang itu akan berani menghadapi kerasnya hidup ini. Orang yang berjiwa besar, orang yang secara realistis dengan sungguh-sungguh menjalani itu proses dengan benar untuk ikut kepada Tuhan. Saya akan membaca pasal 4 itu ya. Saya mulai ayat 28 kalau boleh saya mengatakan ya. Nanti puncaknya ayat 31. Ayat 28 firman Tuhan mengatakan ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Perhatikan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mengapa saya pakai kalimat berani menghadapi kerasnya hidup ini? Dia ditekan oleh orang-orang ahli Taurat mengatakan, jangan cerita tentang Yesus. Pemimpinmu sudah saya sesat. Pemimpinmu sudah saya kasih aturan supaya tidak cerita di Yerusalem tentang Yesus Kristus. Tapi justru orang yang ditinggali Roh Kudus bilang apa? Beri keberanian saya untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Itulah buktinya orang yang ditinggali dengan Roh Kudus. Itu bukan berarti kita nantang hukum dan segala macam, melakukan demonstrasi arogansi, enggak. Tapi orang yang ditinggali Roh Kudus itu berjiwa besar. Dan ini yang menjadi persoalannya, jangan cerita tentang Yesus, tapi doanya apa? Berikan keberanian saya untuk cerita siapa itu Yesus. Itulah sebabnya mengapa saya katakan dia berani menghadapi kerasnya hidup ini. Saya mau mengatakan, dari sekarang ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara tidak akan menjadi laki-laki yang cemen. Saudara tidak akan menjadi laki-laki yang potong kompas. Kalau benar-benar Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita dan hidup kita memang benar-benar waras, benar di jalurnya, relnya Tuhan. Walaupun penderitaan itu sepertinya berputar-putar sedang diizinkan, tapi saudara berespon dengan benar. Salah satu aspek dari teologi, kalau yang kedua ini teologi keberanian dari orang yang ditinggali Roh Kudus, dia berani menghadapi kerasnya hidup ini. Dia tidak banci, dia tidak bencong, tidak lari dari kehidupan malam, tidak lari ke kehidupan yang mabuk-mabukan, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang melawan hukum, yang melawan aspek sosial. Orang-orang yang ditinggali Roh Kudus ketika ada masalah, mereka akan selesaikan masalah itu. Mereka akan hadapi masalah itu. Mereka dengan berjiwa besar dan realistis akan hadapi sampai tuntas. Karena Yesus ya dan amin, dan memberi jawaban bagi setiap persoalan kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara jadi orang tinggal di Bali dan hidup di lingkungan orang Bali, dan saudara pernah waktu ke Bali lihat salah satu tarian yang dipromosikan ke seluruh dunia namanya tari barong. Maka yang terakhir itu waktu tari barong itu ada orang yang menusuk-nusuk kerisnya itu dan tidak mempan. Tapi setelah menusukkan itu ada yang namanya hitam
benda apa itu yang namanya apa itu seorang binatang ya, barong dengan rangda. Rangda itu yang namanya hitam, itu simbol dari kejahatan, sedangkan barong itu adalah simbol kebaikan. Tapi dalam perang itu barong dengan rangda itu dua-duanya bisa saling mengalahkan. Artinya apa? Yang baik bisa mengalahkan yang jahat, yang jahat suatu saat juga bisa mengalahkan yang baik. Itulah sebabnya kalau saudara pergi ke Bali, kalau di tempat ini, depan ini ada tempat mungkin sedikit-sedikit kecelakaan, itu berarti ada penunggu dewa yang usil, yang mengganggu, yang sifatnya jahat. Supaya dia tidak jahat, tidak usil, tidak mengganggu, maka ditaruh tempat di situ, bikin sembahyang supaya apa? Tidak mengganggu. Yang jahat dipelihara juga, yang baik juga dipelihara. Artinya apa? Orang Hindu kalau belajar mengenai masalah, makanya dikatakan hari Rabu itu hari baik untuk bunuh diri, karena itu selesai. Karena apa? Karena yang jahat bisa mengalahkan yang baik suatu hari. Kalau imannya nggak kuat, yang jahat bisa, yang baik bisa dikalahkan dengan yang jahat. Karena apa? Dalam perang waktu itu rangda dengan itu, dua-duanya nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, sama-sama draw. Kalau kita orang Kristen, Yesus mati di atas kayu salib mengalahkan iblis. Amin. Itu artinya apa? Ketika saudara ada masalah, ada tantangan, ada apa saja, seberat apapun, walaupun saya tadi sudah menjelaskan, mengklasifikasi, kalau ada masalah, masalah ini datangnya dari mana? Kalau ini datangnya dari ulah saya, karena saya nggak berpadan dengan apa yang ada, karena hidup saya, saudara segera minta diputuskan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau masalah karena ulahnya orang lain, berjiwa besar mengampuni dia, dan kita bisa memahami dia dan tetap pandang Yesus. Kalau ada kelemahan dari orang lain, masalah bisa ditimbulkan dalam pengembalaan, itu susah loh melayani. Mengapa saya milih jadi dosen? Ya, karena menjadi gembala itu paling susah dari 5 jawatan. Itu namanya rasul, nabi, penginjil, guru, sama gembala. Yang paling ribet itu adalah gembala. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, ketika kita belajar hal semacam ini, saya mau mengatakan kalau saudara hidup dulu sebagai orang Muslim, dulu mungkin saudara agama Hindu dan seterusnya, saudara-saudara, maka perbedaannya begitu jauh dengan Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, semua yang jahat itu sudah dikalahkan di bawah kaki Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Artinya apa? Masalah seberat apapun selalu ada jalan keluarnya. Hanya iblis suka melulur, hanya iblis yang suka mengganggu, menipu kita, sehingga kita lari dari kenyataan, sehingga kita lebay, sehingga kita tidak menyelesaikan masalah, sehingga kita berputar-putar, sehingga kita mengasihani diri sendiri, sehingga kita merasa bahwa diri kita yang paling menderita. Banyak saudara-saudara, kalau ada orang punya masalah itu, saudara, ada orang yang mengasihani diri sendiri, ada orang yang menganggap dirinya paling menderita, bahkan yang paling parah, ada orang yang menyalahkan Tuhan ketika ada menderita. Kalau saya belajar psikologinya banyak sekali alasan-alasan orang menderita dan akhirnya lari dari kenyataan. Tapi hari ini saya belajar secara utuh, secara absolut dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu apa? Ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, ketika ada masalah apapun yang sedang kita hadapi, itu yang dikatakan Roh Kudus itu mengajari kita untuk berani menghadapi kerasnya hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Mungkin di sini ada nikah-nikah muda. Saya sekarang sedang melayani nikah-nikah muda di gereja kami, yang anaknya 1, anaknya 2. Mungkin komunikasinya sedang terhambat, mungkin kita sedang sukses-suksesnya secara materi, tapi hubungan komunikasi kita, bahkan hubungan kita seks suami istri mungkin sedang terganggu, dan banyak masalah yang mungkin dikit dan segala macam. Saya mau mengatakan, belajar berespon dengan benar, beribadah dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan, hiduplah dalam penggembalaan yang sehat. Kalau kita awalnya dari sini miskin, dari sini menderita, dari sini kita ngerti firman Tuhan, sampai kita jadi orang sukses, menjadi orang berhasil, hidupilah di tempat ini untuk jadi berkat di lingkungan di mana kita bertumbuh. Amin. Dan ini menjadi hal yang luar biasa. Kan banyak ya anak-anak wajahnya sangar gitu, tapi ada masalah sedikit, aduh,
nggak ke gereja lah, jatuh lagi pada persoalan yang sama lah, kembali kepada dunianya yang lama lah, masuk terperangkap dengan dunia yang lama lah, dan seperti itu. Salah satu ciri pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya memberi mujizat dan seterusnya. Roh Kudus kalau bicara mengenai aspek sosial, ketika ada masalah, kita akan berani menghadapi kerasnya hidup ini. Kita akan selesaikan masalah ini. Itu yang kita bisa pelajari dari gereja mula-mula. Yang ketiga, responnya ketika jemaat mula-mula itu mendapatkan kesukaran. Yang ketiga, mereka peka dan peduli dengan saudara seimannya. Saya tidak bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, tapi saudara pasti tahu cerita itu. Kebersamaan mereka, kepunyaan mereka, apa yang dia miliki, merasa susah, rasa senang, semuanya menjadi bagian roh kemurahan, satu Roh Kudus yang terdiri dari 9 buah roh itu, dan salah satu kemurahan itu dijalankan dalam gereja mula-mula. Peka dan peduli dengan saudara seimannya. Saudara-saudara, saya ini mengajar Islamologi di Sapi, dan saya mau bilang kepada saudara, SOE itu adalah pusat dari sendingnya orang-orang NTT. Tapi di situ ada gereja yang terbesar di Asia Tenggara, walaupun mungkin sekarang nggak maksimal di situ. Tapi semua sedang digarap, itu yang dikatakan bagaimana NTT ini akan jadi hijau. Jadi kalau saudara suka, saya nanti setelah ini mungkin bertemanan lewat Facebook dengan saudara-saudara anak-anak muda di tempat ini. Tiba-tiba saudara di Kupang ini, saudara makan roti bakar Bandung, atau saudara mungkin sedang minum es cendol, es dawet Banjarnegara, itu proyeknya Islamisasi. Saya mau bilang kepada saudara, dan mereka melakukan multiplikasi. Caranya yaitu apa? Dia akan datang 5 orang jualan es dawet cendol Banjarnegara, malamnya jualan roti bakar itu, roti bakar Bandung itu. Nanti dia tabung itu semua. Agim salah satunya yang mendanai dari Bandung. Saudara-saudara, didanai banyak uangnya, dan setelah itu dia membungakan uang kepada kampung itu. Di Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di SOE itu, lingkungannya dulu itu Kristen. Saya pernah datang sekali, itu tahun berapa itu, dan itu sekarang banyak Muslim semua daerah itu. Karena apa? Dia multiplikasi. Kalau nanti Idul Fitri dia pulang ke Bandung, pulangnya dari NTT ini 10 orang, setelah Idul Fitri dia akan bawa 10 orang lagi, dan dikasih uang dan suruh jual apa saja dan membungakan uang. Ingat, saudara-saudara yang masih mabuk-mabuk, saudara yang masih suka hidup nggak berpadan dengan apa yang ada, suka menggadekan ini itu. Apalagi saya dengar gereja Protestan yang ada di NTT ini, kalau nggak bayar ini iuran ini, nggak kasih sakramen ini dan segala macam itu yang terjadi. Itu yang membuat lahan mereka jadi subur di tempat ini, yaitu apa? Gereja mula-mula tidak kembali kepada asalnya, yaitu dikatakan apa? Peka dan peduli dengan saudara seimannya. Beda organisasi aja sudah nggak mau bertegur sapa, yang satunya bertepuk tangan, dan ini sudah, kalau kita sudah nggak mau cocok mengklaim satu sama lain lebih baik dan seterusnya. Ingat, Pentakosta sedang memasuki gelombang yang keempat. Gelombang yang keempat yaitu apa? Saudara harus bisa bersinergi, saudara harus bisa berjejaring, saudara harus bisa melihat kelebihan-kelebihan dari gereja lain. Kalau itu memang relevan untuk gereja kita, praktekkan. Kalau kita memiliki ilmu yang teologi yang sangat bagus, praktekkan kepada mereka orang-orang yang seiman dengan kita walaupun beda organisasinya. Gereja mula-mula setelah ditinggali Roh Kudus, peka dan peduli dengan saudara seimannya. Yang susah ditolong, minimal dikuatkan, didoakan, makan bersama, dan apa saja dikerjakan bersama-sama menjadi kekuatan yang dahsyat. Uni Soviet dengan RRC, negara komunis itu sebenarnya jadi dan sukses jadi negara komunis. Belajar dari mana? Belajar dari Kisah Para Rasul ini. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sama-sama makan bareng, susah bareng, dinikmati. Itu bukan berarti kita nanti
minta-minta supaya ngomong gitu. Maksudnya apa? Pekalah, apalagi di era pandemi ini. Saudara kalau lihat di Facebook, tiba-tiba saya itu motong pok saya dengan orang, itu apa? Orangnya itu punya showroom terbesar di Denpasar. Karena nggak ada orang beli mobil lagi, boro-boro mau beli di pandemi ini, dia mulai ngomong sendiri, senyum sendiri, dan istrinya mulai ngamuk, bilang apa? Kamu daripada mau gila gitu, tanam pokcai itu. Dan saya sebagai salah satu pendetanya beli pokcai 3 kilo untuk menghibur dia. Dengar ini, kadang-kala gereja tidak mau memperhatikan orang-orang yang di seputarnya. Saya berharap Ibu Gembala, Bapak Gembala di tempat ini bukan kerja sendirian, tapi semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan setelah saya diberkati, tangan saya harus terbuka. Apa yang Tuhan mau saya lakukan, saya kerjakan, supaya nama Tuhan dimuliakan ketika saya punya pengaruh yang besar dan saya sedang diberkati oleh Tuhan. Itu harus doa kita dalam. Jangan semua monopoli dan dikerjakan sendiri oleh gembala dengan ibu gembala. Saya mau mengajak kepekaan ini harus dibangun. Supaya apa saudara-saudara? Tidak digarap oleh mereka-mereka yang sedang multiplikasi itu, yang sedang didanai luar biasa. Belum lagi kalau saudara dulu zamannya Pak Soeharto korpri, orang yang jadi pegawai negeri kan jadi korpri itu dipotong gajinya untuk korpri. Itu untuk apa? Untuk bangun masjid, untuk sekolah S3 di Amerika. Orang Kristen nggak pernah diperhatikan kayak gitu, Bapak Ibu. Dan saya mau mengajak kepada kita semua, pekalah. Jangan nunggu kaya menjadi kelompok jet set baru kita memberi. Lihat orang-orang di seputar kita. Kenapa dia tidak datang 2 minggu ini? Kenapa dia murung? Oh, mereka mungkin tidak punya kendaraan, mungkin waktu kredit sepeda motor ditarik kembali. Saudara, orang yang ditinggali Roh Kudus punya kepekaan, yaitu apa? Orang-orang di seputarnya itu yang sedang butuh pertolongan. Memberi tidak harus banyak besar, tetapi ketika memberi, tahu persis kebutuhan dari orang itu, walaupun nominalnya kecil, karena orang itu sedang membutuhkan. Itu adalah bukti pekerjaan dari Roh Kudus yang memberi kepekaan kepada kita. Amin, anak-anak muda. Memang teknologi ini membuat kita jadi robot. Teknologi ini yang membuat kita menjadi nggak peka ya. Setiap hari dari pagi sampai malam kita ngomong satu arah, nggak peduli gara-gara ini. Tapi saya mau bilang, ini adalah alat tunggangan kita untuk kita menikmati fasilitas lebih mudah. Dan kemudahan itu sebenarnya kalau kita ditinggali Roh Kudus, bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kemudahan-kemudahan dari teknologi ini. Amin. Saudara, jangan saudara seperti orang Islam, haram, halal, tidak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, hukumnya ini kalau melakukan ini. Orang Kristen tidak seperti itu. Ketika kita punya apa saja, berguna nggak untuk memanfaatkan nama Tuhan dimuliakan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya mau tunjukkan kepada kalian semua, mulai dari anak-anak muda ya. Dan saya mau belajar dari aspek sosial. Kebetulan memang saya guru misi, dosen misi. Saya berkecimpung di bidang sosial dan budaya. Dan saya selalu khotbah tentang sejarah, sosial, dengan psikologi. Itu materi khotbah saya kemana-mana. Dan hari ini saya tunjukkan aspek sosiologinya dari orang yang ditinggali Roh Kudus. Yang pertama yaitu apa? Kita semua makin giat berdoa. Yang berikutnya yang kedua, kita akan berani menghadapi kerasnya hidup ini. Dan aspek sosial yang ketiga, saya dengan saudara kalau ditinggali Roh Kudus peka dan peduli dengan sesama kita. Tidak haleluya, puji Tuhan, semangat saudara seiman hanya di dalam rumah ini. Tapi ketika kita sudah di luar lulu, gua-gua, dan hidup kita mungkin nggak seperti itu. Saudara harus membangun. Roh Kudus itu ciri aspek sosiologinya, peka dan peduli dengan kebutuhan orang di seputarnya, seperti gereja mula-mula. Ini persoalan pengembalaan yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu kaum muda semua. Silahkan dikeluarkan ya, ini persoalan ya. Dan saya berharap ini nanti Bapak Gembala juga akan berdoa sungguh-sungguh kepada 80% jemaat yang setia. 80% dalam pengembalaan itu jemaat setia dan menjadi penonton. Dan kadang-kala itu dikondisikan. Senang kalau gembalanya itu jemaatnya sudah rajin setia. Ini persoalan dalam pengembalaan ya. Memang
Saya ya dari 5 ini, saya ini dari gereja Tabernakel. Jadi kalau khotbah mengenai jawatan, 5 jawatan Efesus 4 ayat 11 itu, yang pertama itu adalah rasul. Rasul itu sekarang nggak ada, rasul itu sampai Rasul Paulus saja, tetapi manifestasinya, kerjanya oleh Roh Kudus masih bisa ketika orang berdoa, tiba-tiba orang berkhotbah dan orang bilang gini, bagus khotbahnya, rasuli dia. Maksudnya Roh Kudus bekerja melalui rasul ini, jempol. Tapi ada sekali tempo pendeta termasuk gembala kita, dia khotbah menunjuk dosa, itu yang namanya nabi. Ini pakai telunjuk, ada dosa harus bertobat berzina, ini nabi. Dan yang ketiga itu penginjil, itu berkarisma. Dari 5 itu dia yang paling tinggi. Tapi orang Amerika kan nggak boleh begini, ini porno ya. Tapi ini yang paling punya karisma. Khotbah 1 bisa diputarkan ke seluruh Indonesia, dan ini berkarisma luar biasa, penginjil. Dan ini kelingking adalah guru, ditaruh guru. Yang keempat ini jari manis itu adalah gembala. Guru itu diibaratkan seperti kelingking ini. Saudara kalau nggak punya cotton bud, gatel, pakai apa tangan saudara? Nggak mungkin pakai ini. Saat gini-gini matanya. Guru itu kalau khotbah bikin gatel telinga, itu guru. Guru kalau jadi gembala, jemaatnya akan lari. Karena apa? Sisa lain terus sama kelingking ini. Tapi Bapak Ibu tahu, ini jari manis itu dikasih lambangnya sampai yang namanya cincin, diberi pertahanan ekstra, mulai orang mengandung sampai melahirkan, sampai penyerahan anak, sampai menikah, baptisan, sampai mati. Yang ngurus siapa? Gembala. Makanya di Jawa ada kata-kata gombale sidang. Jadi saya mau mengajak kepada yang muda-muda ini, panjangkan masihan perjalanan hidup kalian semua masih. Jangan suka ngelawan-ngelawan gembala. Dari 5 jawatan ini, sopo saja yang ngelawan-ngelawan penggembala, hidupnya nggak akan. Percaya sama saya. Saya dosen, saya juga penginjil, saya juga seorang yang biasanya khotbah di tengah pengembalaan. Saya sudah berkali-kali saya ikut gembala senior saya 18 tahun di Denpasar tuh. Sopo yang suka mengganggu hidupnya gembala, apalagi gembalanya hidupnya benar-benar susah sekali ekonomi. Apalagi era pandemi ini. Saya nggak nakut-nakuti, saya nggak ngomong apa-apa sama Bapak Gembala saudara, tapi ini anak-anak muda semua, supaya perjalanan hidup kita panjang. Kalau saudara mau pindah gereja, permisi baik-baik, supaya apa? Rohnya itu nggak dibawa ke gereja lain. Kalau di gereja ini suka nanduk-nanduk, nggak selesai di gereja ini, pindah lagi ke gerejanya, nanduk-nanduk. 6 bulan kemudian percaya ketika dia punya power sedikit, nanduk-nanduk lagi, rohnya akan dibawa. Gembala itu paling susah. Ketika saya di Sati khotbah di belajar teologi pengembalaan semester 6, saya nangis di kamar. Saya bilang apa? Saya nggak mau jadi gembala Tuhan. Saya lebih baik jadi dosen, supaya apa? Saya bisa ngomong apa saja. Mau orang mendengar, mau orang terima, pokoknya saya jadi dosen aja. Sampai kayak gitu, dan akhirnya jadi kenyataan saya jadi dosen. Dan saudara pasti rasa sekarang saya khotbah itu nggak telinga. Dan saya ingin kalian ini perjalanannya masih panjang. Dan ini kelemahan dari gembala juga. Kadang-kadang gembala itu begitu bebannya berat. Dari mulai orang yang nggak genah hidupnya, bahkan seringkali mengatakan, iya saya kudus, saya nggak melakukan apa-apa gitu. Nanti baru 6 bulan lahir anaknya, dinikahkan, dan dia bilang apa? Iya tante, kepleset itu makanya lahir prematur gitu. Sudah salah masih membohongi lagi. Jadi kalau kalian ini anak pertama, sampai akhirnya nikah, dihitung pernikahan orang tuamu di akte kelahiran itu lebih dari 9 bulan, itu berarti orang tuamu baik-baik. Kadang-kadang orang tuanya nutupi itu. Anak pertama itu di mana-mana, setiap suku ada pergumulan. Dan saya mau bilang kepada kalian semua, dan itu semua beban yang kadang kalau ada, apalagi di era pandemi ini, ditaruh di pundaknya gembala. Makanya gembala itu puas kalau sudah jemaahnya setia datang kepada Tuhan, dia puas. Karena apa? Ya sudah,
Pokoknya yang penting setia. Itu penyakitnya di dalam misi penginjilan. 80% dalam pengembalaan itu jemaat setia dan menjadi penonton. Berikutnya lagi 40% jemaat ingin melayani tetapi tidak tahu dari mana mulai melayani. Saya berharap Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini akan lebih transparan lagi nanti ke depannya. Siapa saja di tempat ini, kalau tabisannya sudah benar, kalau hidupnya sudah lahir baru, dari suku apa saja, status sosialnya apa saja, kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia memang layak melayani di bidangnya itu, berikanlah pelayanan supaya lebih semarak. Beri kesempatan sebanyak-banyaknya khususnya anak muda untuk melayani di gereja lokal. Karena apa? Tahun 2030 nanti dunia ini akan dipenuhi anak-anak yang umurnya nanti umurnya 40 tahun yang menguasai bumi ini. Dan kalau kita punya anak muda dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, kita akan bisa bersaing berkiprah tahun 2030 ke atas nanti karena melayani anak muda dengan benar. Jadi dorong, kalau ada orang tua di tempat ini, dorong anak kita untuk melayani Tuhan. Punya pengalaman pribadi bagaimana Allah berkarya bekerja dalam hidupnya di masa Tuhan. Jadi seringkali kadang-kala di gereja lokal itu kepingin melayani, tapi nggak ada mentornya, nggak ada salurannya untuk saya ini bidangnya di mana untuk melayani. Maaf ya, di gereja Sidang Jemaat Allah ini kadang-kala saya susahnya apa? Kadang-kala orang yang nggak bidangnya worship leader, karena dia ini orang yang paling berpengaruh di gereja, disuruhnya jadi tetap maksa jadi worship leader. Itu yang kadang-kala saya sering jengkel. Gitu. Saya tadi menikmati, walaupun gendut yang kan nikmati kayaknya. Suaranya besar, saya mau tunjukkan kepada anak saudara ini loh, kamu sukumu itu seperti ini, kelebihannya seperti ini. Saya nanti akan kumpulin orang-orang termasuk calon-calon pendeta dari NTT, ini loh, kamu itu kalau benar-benar dibenahi hidupmu seperti ini kelebihan dari sukumu, saya akan tunjukkan. Dan saya mau mengajak kepada saudara-saudara semua, ini pergumulan dalam pengembalaan dan seterusnya, berapa persen ini penyakitnya ini, kasihan, silahkan dikeluarkan ya. 10% jemaat yang benar-benar mau di gereja lokal itu, sebenarnya jemaatnya itu hanya 10% yang mau sungguh-sungguh melayani, bukan hanya di mimbar ini, melayani dalam memberi apa saja, itu hanya 10% kalau belajar mengenai misi dalam pengembalaan. Dan mari saudara-saudara, saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, saya tidak tahu 5 tahun, 10 tahun kehidupan saudara seperti apa, tapi orang Batak bilang, suku istri saya mengatakan, saudara harus mengerti, mulana, awalnya hidup saudara itu dimulai dari mana. Kalau saudara bertumbuh di gereja ini, walaupun saudara merantau, ingat awal di mana saudara digembalakan. Itu rahasia sukses saudara kemana-mana merantau. Ketika saudara tahu, saya awalnya dari gereja ini dan saya bisa seperti ini. Dan ini pergumulan tidak bisa dihindari oleh satu penggembalaan. Hanya 10% di gembalaan apa saja gereja besar yang mau melayani Tuhan dengan benar. Saya ingin ini ditambahkan di gereja ini. Amin, Bapak Ibu. Amin, anak-anak muda. Nah, dari cerita ini, ketika kita belajar ini, sebenarnya saya mau mengatakan bahwa saudara akan punya kesempatan seluas-luasnya untuk melayani hari ini ketika saudara diberi pengertian. Oh, seperti itu toh Roh Kudus kalau kerja dalam aspek sosialnya. Makin ditekan, saya makin berespon benar. Makin ada masalah, saya akan hadapi dan saya akan selesaikan. Makin ada masalah, saya diberikan kepekaan untuk menolong orang di seputar saya. Dan saya tahu penyakit gereja di pengembalaan seperti itu. Dan ketika kita menghadapi pandemi, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ngerti firman Tuhan secara utuh, pandemi itu juga punya hikmah bagi kita, hikmahnya positif. Saya mau tunjukkan bagian penutup ini. Lama ya saya khotbah hari ini, nggak apa-apa ya Pak Gembala ya. Ya, jadi ada 5 hikmahnya. Ketika saudara menghadapi pandemi, artinya apa? Ini kesempatan yang luas ketika saudara ngerti pekerjaan Roh Kudus, saudara tahu kelemahan dari setiap penggembalaan,
Dan ketika saudara menghadapi pandemi seperti ini, saudara mengerti bahwa pandemi pun memberikan hikmah, kesempatan untuk saudara melayani sebaik-baiknya kepada Tuhan. Apa hikmahnya pandemi itu? Silakan, ya, silakan dikeluarkan, nak. Ya, hikmah pandemi bagaimana? Yang pertama, pandemi itu mengajarkan kita lebih bergantung kepada Tuhan. Benar nggak? Saudara akan lebih bergantung, termasuk saya, lebih bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, hikmah dari pandemi itu, saudara akan berpola baru hidup sehat. Saudara yang tenggen, tahu tenggen? Mabuk-mabukan, tenggen itu bahasa orang Batak. Nah, yang tenggen suka, ya macam-macam hidupnya, suka spekulasi, ya naik sepeda motor, nggak pakai baju, nanti mau jadi ABRI, jadi paru-paru basah, nyalain Tuhan lagi, ngomong gitu. Pokoknya saudara berpola hidup yang nggak sehat itu, saudara gara-gara pandemi itu berhenti, betul nggak? Berhenti, saudara akan mikir kalau saudara hidup neko-neko. Itu hikmah dari mana? Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, semua yang terjadi di muka bumi itu seperti Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan yang ketiga, saudara, pandemi itu mendekatkan dengan keluarga inti. Bapak dengan anak, suami istri, orang tua dengan anak, kakak adik, semua di rumah mengerjakan kita mengiring Tuhan dari muda.